Nah, nabda Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syarah li sadari, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali ya, teman-teman, di hari ini, hari Selasa, ya, hari Selasa 9 Juni 2026, yang mana kita di sore hari ini ya, teman-teman, itu kita akan mempelajari dars baru, ya, dars baru, yaitu apa? Fikih, ya, fikih. Yang mana ketika Ana memutuskan ingin kita mempelajari ilmu fikih, ya teman-teman, Ana tuh sempat sempat bimbang, teman-teman. Sempat bimbang. Bimbangnya kenapa? Karena untuk fikih itu antum dan antuna pasti sudah belajar ya. Maksudnya sudah pernah belajar dahulu ya. Ima di pondok atau ima pas waktu antum dan antuna di kajian ustadz-ustadz ya. Sebenarnya anak tuh agak bimbang teman-teman untuk apa? Untuk mempelajari ilmu ini ya, ilmu fikih. Dan juga ya Anda juga masih masih belum memumpuni ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tapi nggak apa-apa. Insya Allah dengan sedikitnya ilmu Ana yang Ana ketahui di beberapa bab di fikih ya, Insya Allah kita akan mudzakarah bareng ya, mudzakarah. Jadi sifat dari dars idhofi ini mudzakarah ya teman-teman ya. Mudzakarah itu sama dengan murojaah. Jadi kita itu akan murojaah bersama dars fikih ya, dars fikih. Yang mana di dars fikih ini, teman-teman, itu para ulama telah membuat buku-buku yang menjelaskan tentang fikih ya. Ima itu buku-buku fikih tarjih ya, atau buku-buku fikih mazhab. Dan yang kita pelajari di sini ya, teman-teman. Dan yang kita pelajari di sini itu adalah fikih tarjih, teman-teman. Fikih apa? Tarjih. Bukan fikih mazhab dan bukan fikih perbandingan, bukan. Tapi fikih tarjih. Ya. Yang mana pertamanya itu Ana sempat bingung ya, teman-teman. Pertamanya tuh Ana sempat bingung, Ana mau milih milih kitab apa gitu. Ya. Pertama, kalau kitab Bidayatul Mutafaqih itu yang nanti akan dipelajari di PUSA, ya, yang mana acara Ana ini ya, program Ana ini adalah program yang berbeda ya, mau Ana bedakan. Jadi kita bukan mempelajari kitab PUSA ya. Kemudian kalau kitab fikih mazhab, Ana Ana takut menyesatkan teman-teman. Karena takut menyesatkan kenapa? Karena mungkin mungkin aja di antara antum dan antuna ada yang belajar fikih mazhab kepada masyayikh ya, yang mungkin sudah mencatat atau ilmunya itu sudah apa namanya sudah nempel dengan masyayikh tersebut ya. Jadi kalau misalkan anak yang membahas nanti anak takutnya loh, kok berbeda dengan yang dikatakan oleh syekh ini, loh kok berbeda. Nah, makanya anak ngambil jalan tengah, kita mempelajari fikih tarjih dengan memakai buku apa teman-teman? Kitab fikih muyassar. Fikih muyassar. Ya. Nah, untuk thoriqatu tadris, teman-teman. Untuk thoriqatu tadris atau metode belajar kita di Dars Idhofi Fikih ini, teman-teman. Ana cukup dengan membaca dan mengartikan. Ya, Ana cukup ya. Ana aktafi bil kiroah buat tarjamah. Fakot. Ya, jadi Ana hanya menitik beratkan ya untuk dars idhofi ini, apalagi fikih ya teman-teman. Itu di
membaca dan mengartikan apa yang ana ringkas di ringkasan yang akan ana tulis itu, ya. Jadi ana di sini hanya menyampaikan saja ya teman-teman ya, hanya menyampaikan. Jadi tidak mempanjang lebarkan ya. Misalkan ada satu permasalahan nanti ya. Kalau misalkan antum dan antuna itu ada berbeda pendapat, nah insya Allah nanti ana akan bilang seperti ini. Ala hazal kitab, menurut kitab fikih muyasar. Ya. Jadi acuan kita di dars ini teman-teman itu hanya fikih muyasar, ya fikih muyasar saja dengan thariqah al-qiraah wa tarjamah, ya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin nanti ada sanggahan atau ada apa, ya itu disimpan dulu ya teman-teman ya, disimpan terlebih dahulu. Kita mempelajari ya, kita muzakarah atau murojaah apa yang telah kita pelajari di dahulu kala, ya seperti itu. Nah, ya anak ingatkan ya teman-teman, anak ingatkan untuk di Zoom ini ya, itu nggak boleh ada yang uh, mainan ya, kecuali anak ya teman-teman. Anak bukan mainan, maksudnya jangan ada yang mengganggu ya, jangan ada yang mengganggu proses belajar kita ya, seperti itu. Nah, di pertemuan yang pertama ini teman-teman, di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang mabadi ilmi al-fiqh, ya, mabadi ilmu fikih atau kata pengantar, ya, muqaddimah dari ilmu fikih. Nah, anak ambil pembahasan muqaddimah ini teman-teman itu di kitab At-Taufiq li Bidayati Mutafaqih, ya. Jadi anak ambil pembahasan ini di kitab At-Taufiq teman-teman, karya Syekh Khalid Al-Juhani, ya seperti itu. Nah, Imam Ibnu Sobban rahimahullah berkata di dalam syairnya ya teman-teman, inna mabadi'a kulli ilmin inna mabadi'a kulli fannin asyrah al-haddu wal mawdu'u tumah tamarah, ya, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi walismu listimdad hukmu syari' masail. Nah, ini sudah 10 teman-teman, ya. Sudah 10. Wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a haza asyarafa. Ya. Jadi kalau kita teman-teman di KUSA ya, itu pertemuan pertama atau dars pertama, rekaman dars pertama itu pasti membahas tentang mabadi ulum teman-teman, ya, atau membahas tentang kata pengantar suatu ilmu. Untuk apa? Untuk kita itu bisa tergambar ilmu yang akan kita pelajari ini. Ya. Oh, ilmu fikih itu kita mempelajari ini dan tujuannya untuk apa? Ya, seperti itu. Makanya ketika nanti pusat telah aktif teman-teman, itu pembahasan pertama itu tentang mabadi. Ya, mabadi ilmi akidah, mabadi ilmi fikih, mabadi ilmi hadis, mabadi ilmi mustalah hadis. Ya. Ini penting teman-teman. Ini penting kita ketahui bersama. Ya, untuk apa? Untuk ya tadi yang Anda bilang, untuk kita tergambar ilmu ini mempelajari tentang apa saja, ya, dan tujuannya buat apa. Ya, seperti itu. Biar kita tuh ada gambaran dan kita tidak tersesat, teman-teman. Kita tidak tersesat ketika mempelajari ilmu ini, ya. Kalau misalkan kita tidak mempelajari mabadi asyraf, mungkin kita kayak lurus-lurus saja. Maksudnya kayak gini, maksudnya kalau misalkan kita tidak mempelajari mabadi asyraf, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma nanti kita akan bingung. Ini ilmu fikih ini mempelajari apa? Ya, jadi kayak nggak terarah gitu. Startnya nggak terarah, finishnya juga
nggak terarah juga gitu. Jadi kayak orang misalkan mobil itu kayak ngepot gitu, nggak lurus gitu. Ya, seperti itu. Nah, begitu pula nanti kalau kita mempelajari dars idofi balaghah, teman-teman. Pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang mabadi ilmi balaghah. Ya, mabadi ilmi balaghah. Seperti itu. Jadi kita masuk ke kitabnya itu pas waktu pertemuan kedua ya, teman-teman ya, bukan pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama kita kenalan dulu sama ilmu fikih dan ilmu balaghah itu apa. Ya, seperti itu. Nah, mungkin mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya mungkin ya. Kenapa Ustadz Fikri itu mengadakan dars idofi, fikih dan balaghah? Sejujurnya ya teman-teman ya, sejujurnya, anak nggak ada kegiatan teman-teman, sejujurnya. Malam itu nggak ada kegiatan anak. Ya, jadi anak ingin mengisi kegiatan anak dengan yang bermanfaat teman-teman. Ya, dengan yang bermanfaat. Ya daripada anak scroll HP nggak jelas ya teman-teman. Ya, daripada anak scroll HP nggak jelas, mending kita belajar. Ya, seperti itu. Makanya anak mengadakan dars idofi ini. Ya, makanya anak mengadakan dars idofi ini untuk apa? Untuk agar kita tidak tertipu dengan waktu luang. Ya, sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbunatani kafirum minanas. Ya, ada dua nikmat yang mana orang itu sering tertipu dengan keduanya. Apa? As-sihhatu wal faragh. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesehatan dan waktu luang. Jika di dalam diri seseorang ada dua nikmat ini, ya, kalau misalkan dia itu tidak menggunakan untuk kebaikan, maka dia akan gunakan untuk keburukan. Ya. Atau ya paling tidaknya sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Maka dari itu anak ingin mengisi malam anak itu dengan ilmu, teman-teman. Ya, dengan ilmu. Oleh karenanya anak mengadakan dars idofi, fikih dan balaghah. Ya. Dan juga di voting yang di Instagram, di Telegram itu ya teman-teman, itu fikih sama balaghah itu ini teman-teman, dapat dapat poin 7. Jadi dua-duanya itu poinnya 7 teman-teman. Masya Allah ya. Jadi memang kalian memang bersemangat ya untuk mempelajari ilmu-ilmu syariat. Masya Allah. Nah, kita mulai ya teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya, mabadi ilmi fikih. Yang pertama itu had. Apa had? Had itu adalah ta'rif, teman-teman. Arti had itu adalah ta'rif. Ya, ilmu fikih itu berasal dari kata fiqhun. Fa, qaf, ya, huruf fa, huruf qaf dan huruf ha. Ya. Dan ini ada dua makna, teman-teman. Yang pertama ya seperti biasa, makna secara etimologi dan makna secara terminologi. Ya. Makna etimologi atau makna secara bahasa dari fikih itu ada dua makna. Ya. Yang pertama adalah al-fahmu. Ya. Al-fiqhu sama dengan al-fahmu, yaitu memahami atau paham. Ya, paham. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama liha ulail qaumi la yakaduna yafqahuna haditsa." Haditsa. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di kisah Zulkarnain, teman-teman, ya. Gimana? Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha bainas sadaini wajada min dunihima qaumal la yakaduna yafqahuna qaula. Ya, dua ayat ini itu disebutkan yafqahun, teman-teman. Disebutkan kalimat atau kata yang terdiri dari fa, qaf, ha. Maka apa arti yafqahun di dalam ayat ini? Apa artinya, teman-teman? Yafhamun. Ya, artinya adalah yafhamun. Ya. Seperti itu pula fikih.
Ya, fikih itu kita harus memahami dulu permasalahannya, teman-teman. Baru habis itu kita memberikan jawabannya. Ya, seperti itu. Ya, kalau kita tidak paham ya kita nanti jawabannya akan ngawur. Ya, jawabannya akan ngawur. Nah, dan juga wa du'aun Nabi libni Abbas radhiyallahu anhuma Allahumma apa teman-teman faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Nah, ini ya faqihhu. Apa artinya faqihhu teman-teman? Nah, apa artinya? Fahimhu. Ya, Allahumma artinya berarti Allahumma fahimhu fi fiddin. Ya, seperti itu. Nah, itu makna yang pertama, teman-teman. Kemudian makna yang kedua adalah idraku gharadi al-mutakallim. Ya, fikih secara bahasa, makna yang kedua itu adalah idraku gharadi al-mutakallim. Memahami maksud dari lawan bicara. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaumnya Nabi Syuaib alaihi salam, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Ya, mereka berkata wahai Syuaib, ya, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak memahami maksud dari apa yang kamu katakan. Jadi ketika Nabi Syuaib alaihissalam mendakwahkan kepada mereka tauhid, mereka itu nggak paham, teman-teman. Ya, tauhid itu apa? Kita harus menyembah Allah gitu, nggak menyembah mereka patung-patung itu. Ya. Jadi makna dari nafkah di sini, ya, di sini di ayat ini itu artinya adalah apa? Na'lam atau nudrik, ya, seperti itu. Ya begitu pula fikih ya teman-teman. Fikih itu kita tuh harus memahami permasalahannya tuh dengan detail. Atau kita memahami pertanyaan dari orang kedua. Ya. Jadi kalau misalkan Rea Andre bertanya kepada Ana, berarti Ana tuh harus mengetahui maksud dari pertanyaan Andre ini apa. Ya. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Baru nanti Ana kasih jawabannya. Itu makna fikih secara bahasa, teman-teman. Ya, itu ada dua, yaitu al-fahmu dan al-idrak. Ya, sebenarnya kalau kalau kita bilang al-fahmu sama al-idrak itu sama-sama ya, itu sama ya teman-teman. Derajatnya tuh sama. Ya, al-fahmu sama al-idrak itu derajatnya sama teman-teman. Cuman ya udahlah ya. Ini yang ana dapatkan di kitab atau fik ya seperti itu. Nah, itu adalah ilmu fikih secara bahasa ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, secara bahasanya ada al-fahmu, mengerti, dan memahami maksud pembicaraan. Nah, adapun secara istilah, teman-teman, atau terminologi, fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Ya, ini adalah pengertian dari ilmu fikih, ya, pengertian dari ilmu fikih. Ma'rifatul ahkam asyar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Sebagian ulama mengatakan ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Itu dibawa itu pengertian tadi ya, pengertian tadi itu dibawakan oleh Imam Al-Juwaini di dalam Waraqat ya, di dalam kitab Waraqatnya. Ya ini dua makna ini maknanya mutaqarib ya teman-teman ya. Maknanya tuh ya samalah, sama ya. Pengertian fikih kalau yang di dalam tulisan ini teman-teman itu artinya adalah ya. Adapun pengertian fikih secara istilah bahwasanya kata al-fiqhu itu telah dijadikan suatu disiplin ilmu dalam agama Islam yang bermakna ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amal perbuatan berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Nah,
Ya ini maknanya sama ya teman-teman. Maknanya sama seperti yang ditakrifkan oleh Imam Juwaini. Apa tadi? Ma'rifatul ahkami syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Memahami hukum-hukum syariah yang ditempuh dengan metode ijtihad. Ya ini sama, ya, sama. Pengertiannya sama. Pengertiannya sama. Nah, ya tapi pengertian di sini asmal ya teman-teman ya. Pengertian yang di sini asmal. Nah, nah, anak ingin kita fokus ke dua titik teman-teman. Ya, anak ingin enggak tiga titik berarti tiga titik. Pertama, ma'rifah. Ya, ini ma'rifah ya. Kemudian yang kedua al-amaliyah, yang ketiga biadillatiha at-tafsiliyah. Atau dengan istilahnya Imam Juwaini apa? Allati tariquha al-ijtihad. Ijtihad. Nah, ya. Nah, di sini kita akan ini teman-teman, akan membahas tiga poin ini ya. Yang pertama ma'rifah. Ma'rifah itu statusnya, status kedudukannya lebih umum, teman-teman. Ma'rifah itu statusnya itu lebih umum daripada al-ilmu sama al-fahmu. Ya. Apa arti ma'rifah? Ma'rifah itu kita mengetahui sesuatu. Ya, ma'rifah itu kita apa artinya itu kita mengetahui sesuatu, ya. Baik kita paham atau tidak, itu sudah termasuk ma'rifah. Atau para ulama mengatakan menjelaskan bahwasanya makrifah di sini itu adalah zon. Ini adalah zon, bukan ilmu, bukan ilmun. Ya ini permasalahan fikih itu dibangun di atas zon ya teman-teman ya, dibangun di atas zon, ya, dibangun di atas zon. Ya kalau nggak dibangun di atas zon ya nggak ada yang namanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ya. Kalau misalkan ma'rifah ini diartikan dengan ilmun, maka nggak ada namanya 4 mazhab itu nggak ada teman-teman. Berarti adanya satu mazhab ijma semua. Tapi kan kenyataannya enggak. Kenyataannya tidak. Tapi mungkin kalian akan berkata, Ustadz, tapi kan mereka kan mengetahui hukumnya sama mengetahui apa? Sama mengetahui dalilnya. Ya itulah yang dinamakan fikih. Itulah tadi yang dinamakan fikih al-fahmu. Ya, seperti itu. Nah, jadi ma'rifah kalau dijelaskan oleh perkataan para ulama, ma'rifah ini artinya zon. Zon, ya. Ma'rifah ini artinya zon. Nah, al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, bersifat amal perbuatan. Berarti kalau bukan amal perbuatan, bukan ilmu fikih. Ilmu akidah termasuk fikih nggak teman-teman? Nah, termasuk fikih nggak akidah? Halo, siapa ini? Al-Nurafik. Ilmu akidah termasuk fikih nggak? Nggak ada jawaban ya teman-teman. Ah, Andre. Nah, Al-Nurafik. Dijawab tadi apa? Ilmu akidah termasuk ilmu fikih nggak? Kalau di mazhab Hanafi termasuk namanya fiqhul akbar. Iya. Kalau menurut definisi ini, Bukan Ustaz, kalau beda. ya kalau menurut definisi ini ya teman-teman, berarti akidah bukan termasuk ilmu fikih. Ya. Karena kenapa? Karena akidah bahasnya keyakinan. Ya, dan keyakinan itu bukan amal perbuatan, teman-teman. Tapi keyakinan itu apa? Amalan hati. Ya, seperti itu. Berarti yang dibahas oleh ilmu fikih itu adalah amal perbuatan. Ya, sholat,
wudhu, kemudian puasa. Itu kan amal perbuatan, teman-teman. Ya, itu kan amal perbuatan. Nah, ya kalau tadi yang di apa? Yang dibilang oleh siapa tadi? Aunorovic, ya, akidah akidah itu termasuk ilmu fikih, al-fiqhul akbar. Itu mungkin makna bahasa yang pertama ya, mengerti ya, atau mungkin ini yang kedua ya. Karena kenapa? Karena ya pembahasan akidah itu memang lebih lebih banyak ya, teman-teman ya. Lebih mendalam, pembahasannya itu lebih lebih mendalam. Jadi seseorang itu harus dituntut benar-benar paham mengenai konsep akidah. Oleh karenanya ilmu akidah itu nama lainnya apa? Al-fiqhul akbar. Ya, al-fiqhul akbar. Ya, karena tadi yang ana jelasin ya. Jadi seseorang itu kalau misalkan dia tuh mau paham atau mau menjadi pakar akidah, dia tuh harus memahami seluk-beluk atau pertanyaan dan bantahannya. Jadi orang kalau mau jadi pakar akidah itu harus benar-benar memahami secara mendalam. Makanya disebut apa? Al-fiqhul akbar. Nah, kalau menurut definisi ini ya teman-teman ya, ini berarti ilmu akidah bukan termasuk fikih ya. Ini ala hadza ta'rif ya teman-teman ya. Ala hadza ta'rif. Nah, berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci atau bi ibarah ukhra ya, atau dengan ibarah yang lain, menurut Imam Al-Juwaini itu dengan ijtihad. Berarti kalau ada masalah yang dia itu ijma, maka dia itu fikih bukan? Nah, fikih bukan? Misalkan anak bilang ke Akh Andre, apa itu panas loh? Itu fikih bukan? Nah, Akh Andre, itu fikih bukan? Api itu Iya, panas. Ustaz. Itu sebuah keyakinan, bukan amal perbuatan kan, Ustaz? Bukan, bukan, bukan. Bukan, Gimana? bukan yang kedua, ini yang ketiga, yang berdasarkan dalil-dalilnya Oh, terperinci. ya itu maksudnya fikih, Ustaz. Maksudnya fikih ya. Iya. Anna ruharah itu ijma, teman-teman. Tidak ada orang yang mengatakan api itu dingin. Ya kecuali yang dialami Nabi Ibrahim ya, teman-teman ya. Yang dialami Nabi Ibrahim ketika dibakar, ya apinya dingin. Tapi kalau selain itu apinya panas. Dalilnya apa? Ijma. Ijma. Maka itu bukan termasuk fikih. Ya. Dua apa 4/2 hasilnya 2. Ya ini bukan fikih, teman-teman. Karena apa? Karena ini ijma. Dalilnya ijma. Orang di dunia ya, di 141 negara, kalau antum tanya 4/2 pasti hasilnya 2. Kecuali orang-orang yang belum diajari ya teman-teman ya, yaitu mungkin ngelantur nanti. Tapi kalau misalkan ada orang yang nggak di orang yang sudah belajar, 4/2 sama dengan 2 itu ijma. Itu ijma dan itu bukan fikih. Karena kenapa? Karena ya sudah diketahui, ya sudah diketahui hasilnya dan itu sudah apa tetap, hasilnya sudah tetap. Nah, kalau ada sebuah permasalahan yang mana hasilnya tetap, itu bukan fikih. Ya, seperti itu. Nah, contoh dari permasalahan berdasarkan dalil-dalil terperinci, ya seperti misalkan apa namanya perkataan, ya misalkan ada pertanyaan, apakah niat itu termasuk dari rukun wudhu atau mungkin ya syarat sahnya wudhu gitu ya, atau ini aja wes, apakah niat itu termasuk dari uh, bentar kok lupa ya, ini aja bagaimana hukum puasa ya, puasa Ramadan ketika ketika kita safar, yang mana safarnya itu tidak memberatkan ya. Nah, hukumnya apa?
Kalau misalkan kita mengatakan hukumnya boleh tidak berpuasa, Ustadz. Dalilnya ini. Itu namanya apa? Fikih. Fikih. Karena kenapa? Karena karena antum, karena kita menjawab pertanyaan yang sifatnya apa? Amal perbuatan puasa, ya, puasa, ya. Kita menjawab tentang hukum puasa dari orang yang safar yang tidak memberatkan. Pertama hukum, kemudian amal perbuatan puasa. Berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Kita nyebutin dalil faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka itu artinya fikih. Maka itu artinya fikih. Ya, seperti itu. Ustadz, kalau misalkan kita lagi sholat nih, kemudian perut anak ini ngerasa kok kayak perut anak ini kok ngerasa kayak mules, Ustadz. Mules, kemudian seakan-akan anak tuh kayak ada yang keluar, tapi anak nggak ngerasa ada kentut yang keluar, Ustadz. Bagaimana sholat anak? Bagaimana hukum sholat anak? Kalau misalkan kita menjawab disempurnakan, ya, disempurnakan. Jangan membatalkan sholatnya sehingga terdengar suara kentut atau mencium kentut. Dalilnya adalah layan sorif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Itu namanya apa, teman-teman? Fikih. Karena kita mengetahui hukum syariat tentang ragu, ya, tentang ragu apakah kita batal apa enggak, ya. Dalam sholat itu kan amal perbuatan berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci. Dalil-dalil yang terperinci itu kita nyebutin dalil, teman-teman. Kita nyebutin dalilnya. Ya terserah mau nyebutin dalil atau mau menyebutin mazhab, ya, atau menyebutin qaul mazhab, itu juga termasuk fikih. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah makna fikih, teman-teman. Ya. Nah, ini ya, atau di ibarah Imam Juwaini al-ijtihad. Jadi kita tuh ijtihad, teman-teman. Ya, jadi kita tuh ijtihad ala dalil. Ya, kita tuh berijtihad berdasarkan dalil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian al-maudhu. Al-maudhu itu ruang lingkup atau tema pembahasan dari ilmu fikih. Ya. Nah, ruang lingkup atau pembahasan ilmu fikih itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan para mukallaf. Para mukallaf itu adalah orang yang terbebani syariat. Dan ruang lingkupnya, ya, atau tema pembahasan dari ilmu fikih itu ada 4 bagian, teman-teman. Yang pertama ibadah, ya. Yang pertama ibadah. Ibadah itu berkaitan dengan hak Allah, ya, teman-teman, ya. Secara bahasa arti dari ibadah itu adalah at-tadzallul wal khudu'. At-tadzallul wal khudu'. Nah, yaitu tunduk dan patuh. Dan secara istilah adalah ismun, ya, ismun likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal qawli wal a'mal al-zahirah wal batinah, ya. Jadi di sini nggak ada al-zahirah wal batinah, ya. Berarti minal aqwal wal a'mal. Nah, dan secara istilah adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan. Berarti ini mencakup semuanya, ya, teman-teman, ya. Mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Nah, mencakup semuanya. Dan ibadah ini ada 8 kitab, ya, teman-teman. Ada 8 kitab atau bab. Dimulai dari bab toharah,
sampai bab jihad. Sampai bab jihad. Ya. Ini pembahasannya paling 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 panjang ini teman-teman. Ya, ibadah pembahasannya paling panjang. Nah, kemudian yang kedua muamalah. Muamalah itu berarti hal-hal yang berkaitan dengan hubungan interaksi antar sesama manusia, teman-teman. Ya, hubungan antar sesama manusia. Ya, ya pinjam meminjam, kemudian utang, ya, waris itu kan, jadi enggak. Waris itu hak Allah ya teman-teman. Ya hak manusia juga, cuman dia lebih ininya ke hak Allah ya, lebih dekatnya ke hak Allah. Kemudian kredit itu kan interaksi sama manusia teman-teman. Rohen itu apa? Jaminan, rohen jaminan dan yang lainnya ya, mencakup 9 kitab atau bab, dimulai dari kitab jual beli sampai kitab pembebasan budak. Apa pembebasan budak, apa bahasa Arabnya teman-teman? Al-itqu. Ya. Al-itqu, tulisannya kayak gini. Al-itqu. Ya. Jadi ini ain, tak, sama kof ya. Ini kof ya teman-teman. Ya. Jadi dimulai dari bab al-buyu sampai al-itqu. Ya, dan ini juga pembahasannya cukup panjang ya teman-teman ya. 9 kitab atau 9 bab. Nah, kemudian ruang lingkup yang ketiga itu adalah hukum keluarga, teman-teman, atau al-usrah. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan hukum seorang pria dengan istrinya. Ya, ini hukum tentang pasutri ya, teman-teman ya. Hukum tentang pasutri mencakup 10 kitab atau bab, dimulai dari bab nikah sampai bab nafkah. Ya. Bab nikah sampai bab nafkah. Ya. Nafkah itu berapa? Ya, kalau 1 istri itu berapa? Kalau 4 istri berapa? Ya, apakah nanti kalau misalkan nafkahnya kurang, itu nanti apakah istri boleh mengajukan cerai atau bagaimana? Ya, atau tetap bersabar atau bagaimana? Itu nanti ada pembahasannya, teman-teman, di bab nafkah. Dan ini masuknya ke bab usroh ya, teman-teman ya. Bukan bab muamalah. Jadi kayak gini, muamalah tuh lingkaran besar. Berarti kalau usroh apa? Lingkaran kecil. Berarti dia tuh khusus untuk pasutri. Ya ini juga masuk ke hubungan interaksi antar sesama manusia ya. Masuk juga. Cuman ya ini lebih khusus, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah jinayah. Ya, jinayah itu satu, jinayat itu banyak. Ya, apa arti jinayat, teman-teman? Jinayat itu hukum pidana atau kriminal. Ya, beberapa hukum di dalam beberapa hukuman itu dipelajari di Islam ya, teman-teman ya. Jadi agama Islam itu di beberapa keadaan ya, teman-teman ya. Di beberapa keadaan itu memberikan sanksi atau hukuman untuk kejahatan. Nah, ya, jinayah itu secara bahasa artinya apa di sini? Al-jarmu wadzanbu. Ya, jarm itu pelanggaran, teman-teman, atau dosa. Secara istilah ma yujibul qisas wal iqab. Ya. Jinayah itu secara istilah adalah perbuatan manusia yang konsekuensinya mendatangkan kisos atau hukuman di dunia dan di akhirat. Itu pembahasannya di jinayah. Ya. Hukuman membunuh apa? Membunuh itu ada 3. Tiga-tiganya itu hukumannya apa? Ya. Kemudian terus nanti kalau misalkan hukuman apa dari keluarganya itu tidak meminta untuk kisos, dia tuh bayar dia tuh dendanya berapa dan dibayar oleh siapa, ya. Kemudian kalau misalkan
kalau misalkan dia apa namanya berantem, misalkan ya teman-teman ya, berantem terus apa namanya karena dia saking marahnya dia ini mematahkan satu jari, itu nanti ada dendanya berapa, ya, membuat buta itu ada dendanya berapa. Di situ ini teman-teman dibahas nanti di bab jinayah, ya, di bab jinayah itu nanti dibahas, ya, seperti itu. Nah, ini adalah al-maudhu teman-teman. Ini kita baru membahas tiga poin ya. Baru membahas 3 poin sudah 16:48 teman-teman. Nah, kita ini aja ya, kita cepatin aja. Yang ketiga, samarah, manfaat atau buah mempelajari dari ilmu fikih. Ya, yang pertama adalah mewujudkan hakikat takwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, dari mana kita mengetahui perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah? Ya dari ilmu fikih, dari ilmu fikih. Ya, dan juga ilmu akidah ya. Cuman yang paling besarnya itu di ilmu fikih. Ya udahlah, fikih dan akidah ya, di fikih dan akidah. Nah, mewujudkan hakikat takwa, teman-teman. Mewujudkan hakikat takwa. Yang kemudian yang kedua, beribadah kepada Allah di atas landasan ilmu dan keyakinan sesuai dengan petunjuk Nabi agar amal diterima. Ya, syarat diterimanya amal ada 2, teman-teman. Apa? Ikhlas lillahi ta'ala sama mutaba'atu ar-rasul. Ya, bagaimana kita merealisasikan 2 syarat ini? Ya dengan ilmu fikih dan ilmu akidah. Nah, kemudian yang ketiga, menunaikan kewajiban fardu kifayah serta memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya. Kemudian yang keempat, ya ini di sini, yang keempat, meninggikan derajat pemiliknya, memperbaiki akhlak dan menjaga diri dari kekeliruan dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Ya, jadi orang yang berilmu, teman-teman, ya, orang yang mengetahui hukum-hukum, ya, hukum-hukum antara dirinya dengan Allah dan dirinya dengan manusia, itu insya Allah ya teman-teman ya, itu insya Allah dia tuh nggak salah langkah teman-teman. Dia tuh nggak salah langkah. Kenapa? Ya kalau dia salah langkah, dia pasti tahu konsekuensinya teman-teman. Dia pasti tahu konsekuensinya. Misalkan dia berhutang teman-teman, berhutang, ya konsekuensinya berarti balikin dong, bayar dong, ya kan? Dan dia pasti akan membayar itu, ya, membayar itu dengan yang setimpal atau mungkin dilebihkan dikit. Ya. Nah, dilebihkan dikitnya itu bukan akad ya teman-teman ya. Jadi misalkan anak utang sama Ak Andre anak pinjam uang dong 50. Ya. Oh ya udah Ustadz, ini anak kasih, ya kan. Nah terus baru habis itu anak ngembaliin ke mana, ke Ak Andre 52 misalkan. Nah, ini tidak ada di akad awal, teman-teman. Itu boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya. Berbeda kalau misalkan terikat di akad. Nanti Ustadz bayarnya 52 ya, utangnya ya. Anak iya kan? Nah, itu riba, teman-teman. Ya itu nanti pembahasannya itu nanti ya. Nah, syahidnya kalau misalkan orang yang faqih, teman-teman. Orang yang mengetahui hukum-hukum antara dirinya dengan Allah dan dirinya dengan manusia lain, yaitu insya Allah ya teman-teman, insya Allah dia tidak akan salah langkah. Karena kenapa? Karena dia itu tahu konsekuensi kalau dia salah langkah. Maka dia akan menjadi takut teman-teman. Dan dia akan menjadi memperbaiki akhlak. Berarti kalau misalkan tetangga di sana nggak terasa terganggu, berarti aku jangan mengganggu. Nah, kayak gitu. Ya, orang yang mengetahui hukum itu pasti insya Allah teman-teman, bukan pasti ya, insya Allah Allah akan melindunginya. Tidak salah langkah insya Allah.
Nah, kemudian yang keempat, nisbah. Nisbah atau hubungan atau klasifikasi ilmu, ya. Ilmu fikih itu dinisbatkan ke ilmu-ilmu syariah, ya teman-teman ya. Ilmu-ilmu syariah. Wa huwa min ahammiha. Dan ilmu fikih itu salah satu yang terpenting, ya. Salah satu yang terpenting. Berbeda dengan ilmu bahasa ya teman-teman ya. Ilmu bahasa itu ada 12 cabang. Tapi kayaknya kalau ilmu syariah ada dua doang ya teman-teman ya. Ada tiga nih, berarti tiga. Ilmu akidah, fikih, sama akhlak. Sama akhlak. Nah, baru sisanya itu ilmu bahasa. Ya nggak sih, teman-teman? Ilmu akidah. Ya kan itu kan termasuk ilmu syariah. Baru itu ilmu fikih, ilmu syariah, ilmu akhlak juga syariah, teman-teman. Selain itu kayaknya ilmu ilmu bahasa kayaknya ya. Ya kan? Karena Imam Syamakhsyari berkata ilmu bahasa itu ada 12, teman-teman. Ada 12 cabang. Berarti selain itu ilmu syariah. Ya, seperti itu. Nah, keutamaan kita mempelajari fikih, teman-teman, ya, mendalami agama dengan ilmu fikih merupakan bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula nafarun min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin." Ya, liyatafaqahu fiddin. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang ilmu agama. Ya, jadi ayat ini membicarakan tentang jihad ya teman-teman. Maka nal mu'minuna liyanfiru kafah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, semua kaum mukmin itu jangan jangan pergi jihad. Semua jangan. Ya. Kenapa? Ya karena kalau pergi jihad semua ya nggak ada yang menjaga anak istri, nggak ada yang menjaga rumah. Ya. Ini kalau misalkan pergi jihad semua, rumahnya dibobol, ya terus siapa yang menjaga? Ya, seperti itu. Nah, maka nal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafarun, ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum la'allahum ini di surat At-Taubah ya, teman-teman ya. Nah, kita cari dulu di surat Taubah. Idza raja'u ilaihim. La'allahum teman-teman? Di surat At-Taubah. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang ilmu agama. Nah, kemudian yang kedua, tanda kebaikan dan kecintaan Allah kepada seorang hamba. Berdasarkan sabda Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Karena siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Ya. Kemudian yang ketiga, menambah rasa takut khasyah kepada Allah berdasarkan firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Nah, kemudian
Ini yang keenam ya, teman-teman. Yang keenam adalah al-wabi, pelopor atau penyusun pertama ilmu fikih. Ya, penyusun penyusunnya itu para imam ya, teman-teman ya. Empat imam ya, empat imam mujtahid. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, mereka itu menyusun kaidah-kaidah, teman-teman. Ya, menyusun kaidah-kaidah ilmu fikih berdasarkan dalil. Ya, berdasarkan dalil. Nah, tapi di sini para ulama berbeda pendapat, teman-teman. Siapa yang pertama kali membukukannya? Kan tadi kan itu kan yang menyusun ya, teman-teman ya, yang menyusun. Jadi empat imam itu menyusun kaidah-kaidah yang berasal dari dalil. Ya, nah, para ulama berbeda pendapat. Yang membukukan pertama kali itu siapa, teman-teman? Ya, ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama itu mengatakan Imam Zaid bin Ali bin Al Husain. Kalau misalkan kalian cari di Google ya, teman-teman, ya Google akan merajihkan pendapat yang ini, teman-teman. Ya, jadi Imam Zaid bin Ali bin Al Husain itu min awali man wadoa al fiqh. Ya, silakan cari di Google ya. Ada nama kitabnya, Anda lupa, teman-teman. Ya, lupa nama kitabnya. Kemudian ada yang mengatakan Imam Mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Ya, ini kalau nggak salah ini secara pemikiran ya, teman-teman ya. Secara pemikiran. Ya, jadi Imam Abu Hanifah itu membukukan ilmu fikih secara pemikiran. Kemudian yang ketiga ada yang mengatakan Imam Malik bin Anas yang menyusun kitab Al-Muwatta. Nah, kemudian nomor 7 ya, Al-Ismu. Nama lain dari ilmu fikih. Ya, nama lainnya banyak ya, teman-teman ya. Ilmu fikih, ilmu al-ahkam asy-syari'ah, asy-syar'iyyah, ya, ilmu halal haram, al-fiqhul asghar, furu'uddin dan lain-lain. Ya, itu adalah nama lain dari ilmu fikih. Nah, kemudian al-istindad, teman-teman. Al-istindad sumber pengambilan dasar, ya, atau sumber dari ilmu fikih itu apa saja, ya. Sumbernya ada 4 ya, teman-teman ya. Sumbernya ada 4. Ini yang ittifaq. Ini yang ijma ya, teman-teman ya. Ini yang ijma ulama. Ya, jadi para ulama sepakat bahwasanya sumber pengambilan ilmu fikih itu 4 ini. Yaitu apa? Alkitab, ya, Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma salaf ummah ya. Ijma ulama salaf sama kias. Ya. Kias ini ada 3 ya, teman-teman ya. Nanti kita bahas insya Allah. Ya, kias ini ada 3. Nah, kemudian yang ke-9 adalah hukum syari. Hukum syariat ya. Atau hukum mempelajari ilmu fikih ya. Hukum mempelajari ilmu fikih itu ada 3 ya, teman-teman ya. Hukum mempelajari ilmu fikih itu ada 3. Yang pertama fardu ain. Wajib bagi setiap individu ya. Kalian, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu harus minimalnya ilmu fikih, teman-teman. Ya. Apa? Yaitu kadar ilmu yang menentukan sah atau tidaknya ibadah dan muamalah harian. Ya. Seperti ya tata cara bersuci, sholat, puasa, jual beli atau pernikahan. Ya. Ya, haji juga ya. Rukun Islam ya, teman-teman. Rukun Islam, jual beli, pernikahan ya. Itu wajib semua orang harus tahu, teman-teman. Per individu. Anak ya, kalian, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu harus kita ajari ini. Harus kita ajari ini, teman-teman. Dasar-dasar yang membuat ibadah itu sah atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang fardu kifayah. Kadar ilmu yang lebih mendalam dari sekadar ibadah harian. Ya anwa'ul ijtihad ya, teman-teman ya. Anwa'u qauli al-mazhab ya. Misalkan nih kita mempelajari fikih muyasar ini, teman-teman ya.
Bentar. Kita mempelajari misalkan sholat ya, sholat. Fardu ainnya kita harus mempelajari bagaimana sholat itu menjadi sah. Itu fardu ainnya. Fardu kifayahnya ya perbedaan pendapat para ulama, teman-teman. Ya. Tentang takbiratul ihram itu apakah kayak gini, apakah diam, apakah ngangkat tangan ataukah diam, ya. Itu fardu kifayah, teman-teman, ya. Tapi kita harus apa? Harus bilang kalau sholat itu harus takbiratul ihram. Sholat itu harus membaca Al-Fatihah. Sholat itu harus ruku setelah membaca surat. Harus i'tidal. Nah, itu wajib ainnya itu kayak gitu, teman-teman. Wajib ainnya itu. Agar apa? Agar sholatnya sah. Nah, fardu kifayah itu seperti aqwalul mazahib. Ya, perkataan-perkataan mazhab itu fardu kifayah sih sebenarnya. Ya, kalau mau ya kalau misalkan mau menghafalkan ya silakan. Tapi itu apa? Fardu kifayah. Nah, kemudian mustahab, teman-teman. Ada 3, yaitu yang ketiga mustahab. Ya, kadar ilmu yang melebihi tingkatan keahlian fatwa. Ya, ini sudah ke ranah fatwa ya, teman-teman ya. Berarti ini ranahnya para ulama. Nah, ranahnya para ulama. Ya, seperti itu. Jadi kalau bagi kita yang mungkin belum atau masih takut ya teman-teman ya, atau masih takut untuk berfatwa atau untuk menjawab pertanyaan ya, itu silahkan bisa mengirim video para ulama ya. Ana juga seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada anak-anak kusa ya, kalau misalkan ada mahasiswa dan mahasiswi kusa yang bertanya sesuatu yang Ana nggak tahu, ya Ana cari di YouTube, teman-teman. Ana cari di YouTube ulama yang membahas hal tersebut. Karena apa? Karena itu udah masuk ke ranah fatwa, teman-teman. Itu sudah masuk ke ranah fatwa. Dan orang kalau misalkan sudah masuk ke ranah fatwa, itu harus memahami betul-betul, teman-teman. Nah, masalahnya Ana belum sampai ke ranah mustahab itu. Ana belum sampai ke ranah sunnah. Jadinya Ana ganti dengan video para ulama. Merekalah ahlu fatwa. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita tapi kalau misalkan kita tahu ya udah jawab aja kalau misalkan kita tahu. Kalau misalkan kita tahu dan kalau misalkan kita yakin jawabannya itu ya udah jawab aja nggak apa-apa. Jawab aja. Nah, berbeda halnya kalau misalkan kita ragu atau takut salah, maka kalian bisa geser ke para ulama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman itu masalah-masalah atau kaidah-kaidah yang dibahas di dalam fikih itu apa? Ya, salah satu contohnya adalah at-thaharatu syartun lis-shalah. Kemudian waslul wajhi fardun fil wudu dan yang lainnya. Ya, merupakan kasus-kasus atau proposisi hukum yang dibahas di dalamnya. Contohnya bersuci adalah syarat sahnya sholat. Bagaimana kalau misalkan dia tidak bersuci atau dia lupa bersuci atau misalkan dia tidak ada air gimana? Kalau misalkan dia sudah tayamum kemudian turun hujan deras gimana hukum tayamumnya? Ini semua pertanyaan ini semua itu berasal dari kaidah at-thaharatu syartun lis-shalah. Ya. Nah, begitu pula ini teman-teman, ghuslul wajhi fardun fil wudu ya. Batas muka tuh batas wajah tuh bagian mana aja. Kemudian ya, apakah madmadah ya, kumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung itu apakah juga termasuk basuh muka ya. Nah, kalau misalkan basuh mukanya nggak merata gimana? Nah, kalau misalkan wudhunya tuh loncat
ya. Jadi misalkan setelah kumur-kumur langsung basuh tangan itu gimana ya. Nah, semua semua pertanyaan ini kan semua pertanyaan ini kan muncul dari kaidah ini, teman-teman. Kaidah ghuslul wajhi fardun fil wudu. Ya, seperti itu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi tadi yang ini ya, yang apa yang yang hadir di sore hari ini ada berapa orang tadi, teman-teman? 6 ya. 6 ini sisa 2 ya, teman-teman ya. Sisa 2. Masya Allah. Ini pengguna Zoom tadi Ana dengar suaranya perempuan ini. Ya kan? Pengguna Zoom. Halo. Sama Akhrea Andre, Masya Allah. Akhrea Andre, antum ini ya, setia ya, Masya Allah. Antum ini ya, antum apa hadir di semua pelajaran Ana ya, Insya Allah. Ana Cuma apresiasi. ya, syukur Ustadz. Kayaknya kalau materinya pada dibikin seperti ini enak nih Ustadz. Kayak misalnya Apa? materi-materi dars yang lain kalau dibikin seperti kayak tadi itu kayaknya enak Ustadz ngejabarinnya. Oh, ya, oke, 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 oke. Itu Oke, oke, mah oke, itu oke. aja sih. Jadinya enak kita bacanya ngikutinnya juga gitu Ustadz. Oke, oke, oke. Siap. Syukuran Ustadz. Ya, Afan. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Ya, sebenarnya ini ya, Andre ya. Sebenarnya anak tuh memang spesialisnya bahasa ya, sebenarnya ya, bahasa Arab ya. Ilmu nahwu sama sorof sebenarnya. Cuman ya, seperti yang anak bilang ya tadi ya, anak anak nggak pengen waktu anak terbuang sia-sia sih masalahnya. Jadinya ya anak apa, anak ya terpaksa buat, bukan terpaksa sih, maksudnya anak pengen membuat waktu anak tuh menjadi bermanfaat gitu loh. Makanya anak mengambil ya ini masuknya ke resiko ya teman-teman ya. Resiko besar. Resiko apa ya, kita mau pelajari ilmu fikih sama ilmu akidah itu resikonya besar teman-teman. Resikonya besar ketika apa? Ketika kita salah. Nah, udah. Ketika kita salah dalam menjelaskan, udah selesai. Ketika salah menjelaskan, kemudian dipotong, digoreng, itu anak yang kena teman-teman. Ya, tapi ya insya Allah ya, insya Allah eh, kita belajar ilmu fikih ini untuk apa? Untuk kita apa namanya? Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mempelajari ilmu akidah juga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, untuk tadi As Andre bilang kalau misalkan dars yang lain juga di apa di dikemas seperti ini, insya Allah seru ya, insya Allah ya, Ak Andre ya, insya Allah nanti anak akan bahas atau anak kemas bagaimana enaknya, ya seperti itu ya. Nah, oke, ini sudah jam 17.11 teman-teman. Nah, nakhtatim bidoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, sebelum itu nanti malam jam 8 kita ada siaran ulang ya, siaran ulang dars nahwu insyaallah. Ya, pertemuan keempat. Nah, nakhtatim udah nakhtatim ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz.